Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali hari ini tanggal 26 bulan Agustus 2020 hari Rebo, sekaligus tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah. Dan hari ini kita membahas catatan tambahan sedikit mengenai Isa alaihissalam, dan dalam hal ini kita ambil dari kitab fenomenal Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, yaitu kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah, alias kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, halaman 934, di bawah subjudul berbagai masalah yang berkaitan dengan masa Isa alaihissalam. Jadi kita akan membahas beberapa hal khusus ya terkait dengan Isa alaihissalam di akhir zaman setelah beliau turun dari langit ya. Dan khususnya setelah beliau diizinkan Allah Ta'ala membunuh Ad-Dajjal, bahkan dengan izin Allah Ta'ala ya, dengan doa beliau dan juga kaum mukminin bersamanya, Allah Ta'ala mengizinkan, mengabulkan doa itu, sehingga Allah Ta'ala telah membasmi ya mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi, yaitu Ya'juj wa Ma'juj ya. Baik, Isa alaihissalam menunaikan ibadah haji dan umrah ya. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yuhillanna ibnu Maryama bi fajr rawha hajjan aw mu'tamiran aw la yathniyan aw la yathniyannahuma." Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, yakni demi Allah Ta'ala, sungguh Ibnu Maryam alaihissalam akan berihlal, berniat untuk memulai ihram di Fajr Rauha untuk berhaji atau berumrah, atau melakukan kedua ibadah itu sekaligus, yakni haji qiran. Dalam hal ini keterangan tentang Fajr Rauhah adalah nama sebuah tempat yang lokasinya antara Makkah dan Madinah. Tempat ini pernah dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau menuju Badar dari kota Makkah ya, pada tahun Fathul Makkah dan Haji Wada ya. Sedangkan kata la yathniyannahuma maksudnya mengumpulkan antara haji dan umrah, yakni haji qiran, haji yang bersamaan ya, dikerjakannya ya hajinya ya umrahnya. Ada sedikit penjelasan dari Syekh Mubayyad tentang dalil ini. Pertama, hadis ini mengandung petunjuk yang jelas bahwasanya turunnya Isa alaihissalam hanyalah untuk mengukuhkan ya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan menghapuskannya. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya Isa alaihissalam tidak selamanya tinggal di Syam ya, pusat khilafah ketika itu. Bahkan dia juga pergi ke Madinah Al-Munawwarah, kota yang bagi penduduknya diberi kesempatan luas untuk melakukan salat yang paling afdal di Masjidun Nabawi dan aman dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Dari sana kemudian Isa alaihissalam berangkat menuju Makkah ya. Yang kedua catatannya, dalil-dalil dari kisah Isa alaihissalam ini menunjukkan bahwasanya hajinya Isa alaihissalam ia laksanakan sesudah menghabisi Ya'juj wa Ma'juj. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Baitullah kembali digunakan ya untuk ibadah haji dan umrah sesudah dibinasakannya Ya'juj wa Ma'juj. Yang ketiga, pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah
termaktub bahwasanya Isa alaihissalam tinggal di Fajr Rauha dan dari sanalah ia mulai berhaji. Hal yang menyebabkan Isa alaihissalam tinggal di sana tidak diketahui secara jelas. Yang pasti tidak terbayangkan pada diri Isa alaihissalam bahwasanya dia akan menuju Fajr Rauha tanpa melewati Madinah Al-Munawwarah. Jadi dari arah Syam ya menuju ke Madinah Al-Munawwarah ya. Yang termasuk kota yang dia lewati dalam perjalanannya. Ya, jadi dalam perjalanan menuju Madinah Al-Munawwarah ada Fajr Rauha. Bahkan terdapat pada sejumlah athar bahwasanya Isa alaihissalam bepergian ke Raudhah Sayyidul Anbiya'i, tempat yang terletak antara mimbar Nabi Muhammad SAW dan rumah beliau, sekarang termasuk ke dalam Masjid An-Nabawi, dan menjawab salam kepada sang pemuka para rasul. Masya Allah ta'ala ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan Isa alaihissalam dan lokasi pemakamannya ya. Ada dua catatan dari Syekh Mubayyad dalam perkara ini. Yang pertama, termaktub pada beberapa athar bahwasanya Isa alaihissalam menikah dengan seorang wanita dari kabilah Juzam. Ya, terdapat pula penjelasan pada athar tersebut bahwasanya kabilah Juzam itu termasuk kaum keturunan Syuaib alaihissalam ya, yang lokasinya di wilayah antara Mesir dan Syam ya. Baik, yang kedua catatan tentang pernikahan Isa alaihissalam dan lokasi pemakamannya, yaitu lokasi pemakaman Isa alaihissalam beberapa athar berbeda dalam menerangkannya. Keterangan yang kuat menyebutkan bahwasanya Isa alaihissalam dimakamkan di Raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan kuburan Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Masya Allah ta'ala, berkumpullah 4 jenazah manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Isa alaihissalam, dan 2 sahabat terbaik ya setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya termasuk mubasyirani bil jannah, sudah diberikan kabar gembira akan menjadi penghuni al-jannah. Catatan ketiga, lamanya Isa alaihissalam tinggal di dunia. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu 40, la adri 40 yawman aw 40 syahran aw 40 aman, fayab'athu Allahu Isa ibn Maryam alaihi salam ka'annahu Urwah bin Mas'ud, fayatlubuhu fayuhlikuhu, thumma yamkuthu an-nasu 7 sinin, laysa baina ithnaini adawah." Dajjal keluar di tengah-tengah umatku, lalu Dajjal tinggal selama 40. Aku tidak tahu, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, 40 harikah, 40 bulankah, atau 40 tahunkah? Kemudian Allah Ta'ala mengutus Isa ibnu Maryam alaihissalam seolah-olah dia itu Urwah bin Mas'ud, yakni mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Lantas Isa alaihissalam mencari Dajjal dan membinasakannya, membunuhnya. Kemudian manusia hidup selama 7 tahun tanpa ada permusuhan, walau hanya di antara 2 orang sekalipun. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian ada hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termaktub di sana, "Fayamkuthu fil ardi 40 sanatan thumma yutawaffa fayusalli alaihi muslimun." Lantas dia, Isa alaihissalam, tinggal di muka bumi ini selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan kaum muslimin menyolatkan jenazahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga oleh Imam Ahmad ya. Dan ini hadis dikategorikan sebagai hadis yang sanadnya sahih. Nah, yang menarik adalah penjelasan dari Syekh Al-Mubayyad. Apa kata beliau? Kita amati dari kumpulan hadis tadi bahwasanya di sana ada kontradiksi dalam penentuan masa tinggalnya Isa alaihissalam di muka bumi sesudah turunnya beliau.
Pada riwayat Muslim terkandung isyarat masa tinggalnya 7 tahun. Sedangkan pada riwayat Abu Dawud dan Ahmad terkandung penjelasan tinggalnya Isa alaihissalam 40 tahun. Permasalahan perbedaan dua jangka waktu ini dijawab oleh Imaduddin Ibnu Katsir dengan tuturannya sebagai berikut. Hadis ini dengan hadis ini mengandung masalah. Kecuali jika 7 tahun ini dibawa pemahamannya kepada sisa usia Isa alaihissalam sesudah turunnya ke bumi dan ditambahkan dengan usianya sebelum dia diangkat ke langit. Pada waktu itu usianya adalah 33 tahun menurut pendapat yang masyhur, ya. Jadi Ibnu Katsir, ya, mengambil kesimpulan bahwasanya dua hadis ini kalau ingin digabungkan, dicarikan titik temunya, maka hadis yang pertama mengisyaratkan 7 tahun sisa umur Isa alaihissalam itu karena beliau diangkat dahulu kala pada usia 33 tahun, usia kahlan, dan nanti kelak akan turun dari langit ke muka bumi ini juga pada usia yang sama, kahlan, 33 tahun. Ya. Berarti sisa umur beliau 7 tahun, yang kalau dijumlahkan 7 tahun dengan 33 tahun, yang 40 tahun. Begitu. Ya. Sementara bahagian hadis yang kedua yang menyebutkan 40 tahun itu menyebutkan keseluruhan kehadiran Isa alaihissalam, baik masa lalu di zaman beliau diutus khusus kepada Bani Israel di Palestina, dan ditambahkan setelah beliau turun dari langit di akhir zaman di muka bumi ini. Inilah titik temu yang baik, kata Syekh Mubayyad. Akan tetapi aku, penulis kitab ini, Syekh Mubayyad, berpendapat yang dimaksud di sini bukanlah dua hadis tersebut, karena beberapa sebab sebagai berikut. Pertama, siapapun yang merenungkan dua hadis ini secara teliti, pasti dia akan dapati keduanya tidak bertentangan. Makna tertinggi yang dikandung hadis riwayat Muslim ini mengisyaratkan bahwasanya Isa alaihissalam hidup di tengah-tengah masyarakat Islam selama 7 tahun dan tidak pernah ada permusuhan sama sekali walau hanya melibatkan 2 orang sekalipun. Penunjukan dalilnya jelas dibatasi pada penjelasan keadaan manusia dalam rentang waktu tertentu, yaitu 7 tahun itu. Di dalam sabda Nabi SAW ini tidak ada penegasan bahwasanya 7 tahun tersebut itulah seluruh waktu yang dihabiskan Isa alaihissalam sesudah turunnya di dunia ini dari langit di akhir zaman, sehingga pemahaman akan hal itu hanya berdasarkan isyarat dalil dan bukan berdasarkan pernyataan yang termaktub secara jelas pada dalil itu. Adapun pada riwayat Abu Dawud dan Ahmad, di dalamnya terkandung pernyataan bahwasanya Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun, jelas-jelas dinyatakan demikian. Bahkan redaksi hadis ini menunjukkan kurun waktu tersebut merupakan seluruh waktu yang dia jalani sesudah turunnya di dunia. Jika tidak, lalu apa makna digunakannya huruf fa di sini yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan tinggalnya Isa alaihissalam adalah yang berurutan dengan kalimat sebelumnya, yakni turunnya dia dari langit. Jika demikian, kita berada di antara dua riwayat. Pertama, yang menunjukkan dengan ungkapan yang jelas bahwasanya Isa alaihissalam tinggal atau hidup di bumi selama 40 tahun. Yang kedua, menjelaskan dengan isyarat atau dengan tersirat bahwa tinggalnya Isa alaihissalam di bumi selama 7 tahun. Apabila pernyataan yang jelas bertentangan dengan pernyataan yang berdasarkan isyarat atau berdasarkan informasi yang tersirat, maka yang pernyataan yang jelas tentu mengalahkan keduanya. Karenanya dalil yang lebih kuat di sini adalah tinggalnya Isa alaihissalam sesudah turunnya itu selama 40 tahun. Allahu a'lam bishawab. Sedangkan Abu Daud mengeluarkan riwayat pada musnadnya hadis sebelumnya yang di dalamnya termaktub sebagai berikut. Yamkuthu Isa alaihissalam fil ardi ba'da ma yanzilu 40 sana thumma yamutu wa yusalli alaihi al-muslimun. Isa alaihissalam tinggal di bumi sesudah turun selama 40 tahun. Itu hanya berlangsung, kemudian beliau wafat dan kaum muslimin menyolatkannya. Nas ini menegaskan bahwa waktu yang lamanya 40 tahun itu hanya berlangsung sesudah turunnya Isa alaihissalam ke muka bumi ini. Dan pemahaman hadis sebelumnya dibawa sesuai dengan teks hadis ini. Titik temu dalil-dalil yang dapat diterima
Berdasarkan penjelasan yang baru saja diuraikan, dapat dikatakan bahwa lama hidup Isa alaihissalam sesudah turunnya ke dunia adalah 40 tahun, termasuk di dalamnya ada 7 tahun yang berlangsung sesudah kebinasaan Ya'juj wa Ma'juj. Pada tahun-tahun itu terwujudlah keamanan, kedamaian dalam bentuknya yang luar biasa dan tidak pernah terjadi bahkan di masa Nabi Muhammad SAW sekalipun. Dan juga belum pernah terbayangkan terjadinya masa seperti demikian dalam perjalanan sejarah umat manusia, kecuali pada masa Nuh alaihissalam sesudah banjir bandang. Inilah saat-saat membahagiakan bagi semua penduduk bumi, seolah-olah mereka berada di surga yang tidak kekal. Akan tetapi itu hanya berlangsung dalam waktu 7 tahun saja. Sesudah itu terjadilah kemerosotan, kemunduran kualitas hubungan antar manusia, dan mulai muncullah tanda-tandanya dengan menyalanya api permusuhan antar individu dalam level terkecil. Kondisi ini tentunya tidak bermakna tidak ada usaha sama sekali memperbaiki keadaan secara umum pada umat ini. Bagaimanapun juga inilah awal kemunduran dan tidak menafikan terjadinya keadaan itu pada masa Isa alaihissalam. Akan tetapi beliau pasti telah berusaha dengan keras menghilangkannya. Karakter bumi yang kita tempati dan keharusan untuk menerima terpaan ujian memang mengharuskan kemunduran yang seperti itu terjadi. Berdasarkan hal ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa keadaan ini akan berubah atau mulai berubah secara bertahap pada era Isa alaihissalam dan era sebelum wafatnya Isa alaihissalam. Demikian beberapa hal khusus ya setelah turunnya Isa alaihissalam dari langit ke muka bumi ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.